Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Setelah terjadinya crash dari mata uang kripto, yang mana Bitcoin sendiri turun banyak, mata uang kripto lain ternyata ada yang sampai turun 70 hingga 90%. Banyak sekali orang-orang yang baru masuk di dunia kripto ini, ternyata transaksinya bukan mentransaksikan mata uang kriptonya sendiri, namun mereka mentransaksikan produk derivatifnya yang bernama perpetual contract. Di episode hari ini, saya akan coba mengupas tuntas mengenai apa itu barang langsungnya atau istilahnya adalah spot dengan produk yang namanya futures. Di mana episode berikutnya saya akan membahas mengenai perpetual contract dan saya akan membandingkannya dengan futures. Ini adalah bagian pertama dari 3 bagian mengenai perbandingan antara spot, futures, dan perpetual contract. Jadi pastikan Sobat Pintar ikuti hingga habis. Kalau misalnya Sobat Pintar tidak mengerti, masukkan langsung ke kolom komentar. Sebelum kita memulai, seperti biasa, BPJS dulu dong, bayar pakai jempol, share dan subscribe saja. Episode-episode dari Duit Pintar akan selalu saya upload di setiap hari Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa mendapatkan update yang lebih banyak di setiap minggunya. Perlu saya ingatkan, ketika kita masuk ke dalam bursa, baik bursa saham, baik bursa derivatif, dan bursa-bursa lainnya, pada umumnya bursa ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama dinamakan bursa spot. Yang kedua adalah bursa derivatif. Apa itu spot? Apa itu derivatif? Saya akan coba bahas satu persatu dan saya akan berikan contoh yang lebih relate dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi sebelum saya bahas yang namanya spot, saya akan bahas mengenai asetnya terlebih dahulu atau instrumennya terlebih dahulu. Ketika kita berbicara instrumen, kita berbicara mengenai barang aslinya. Barang asli ini biasa dinamakan dengan underlying asset atau aset yang mendasari suatu kontrak ataupun suatu aset tertentu. Aset dasar ini bisa memiliki berbagai bentuk, misalnya saham, misalnya kripto, komoditas, emas, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali. Dan semuanya ini adalah barang fisiknya atau barang utamanya. Memang sih untuk saham dan untuk kripto tidak bisa dipegang, tapi paling nggak kita memiliki barang aslinya. Perdagangan langsung dari underlying asset ini dinamakan dengan spot. Spot artinya perdagangan underlying asset yang dilakukan di saat itu juga dengan harga saat itu dan kita terima di saat itu juga. Kata kuncinya adalah on the spot. Di waktu itu, di saat itu, dan di tempat itu juga. Jadi kita langsung mendapatkan barangnya. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, saya mau beli susu. Saya ke pedagang susu, saya beli susunya yang fisik, lalu saya bayar di tempat, kemudian saya bawa pulang susunya. Ini namanya perdagangan spot. Jadi sangat mudah ya. Yang kita lakukan ini adalah namanya perdagangan spot. Contoh kalau misalnya untuk emas, saya beli barangnya emas batangan, ini namanya spot. Kemudian, dikarenakan perdagangan spot ini menimbulkan sedikit masalah, terutama bagi para pengusaha, maka dimunculkanlah produk derivatif. Produk derivatif yang terbesar dinamakan futures. Kalau di bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kontrak berjangka. Ingat, kata futures harus pakai S. Kalau future artinya masa depan, kalau futures artinya kontrak berjangka. Kedua barang ini adalah hal yang jauh berbeda dan tidak ada hubungannya. Lalu apa itu kontrak futures? Kontrak futures adalah kontrak untuk membeli suatu aset yang akan kita terima di masa mendatang, yang mana kita bayar dengan harga saat ini, namun kita tidak membayar seluruhnya langsung lunas. Yang kita bayarkan dalam bentuk yang namanya margin. Margin ini kalau istilah teknisnya adalah kita membayarkan uang agar si broker ataupun si exchange bisa membuka posisi kita di bursa derivatif atau bursa futures ini. Dalam hal ini saya akan lebih mengacu ke bursa futures yang ada di Amerika Serikat, yaitu CME. CME sendiri memiliki beberapa anak usaha seperti NYMEX, CBOT, CBOE, dan sebagainya. Nah, mungkin bahasanya sudah terlalu teknis ya. Saya coba akan menurunkan sedikit bahasanya menjadi bahasa yang lebih manusia. Maksudnya kira-kira seperti apa nih? Jadi kalau misalnya nih, kita membeli futures, yang kita bayarkan adalah tanda jadi.
Jadi kalau misalnya saya beli rumah nih, saya bayar tanda jadinya saja. Angkanya berkisar antara 3 hingga 12% dari nilai aset ini. Lalu futures ini biasanya nih diperdagangkan oleh 3 pihak utama. Pihak pertama adalah pihak komersial, yaitu contohnya adalah produsen es krim yang menggunakan susu untuk produksinya. Kemudian yang kedua adalah large speculator ataupun spekulator besar, ataupun istilah lainnya adalah orang-orang yang memiliki uang banyak alias sultan-sultan yang diwajibkan untuk melapor setiap transaksinya. Dan yang ketiga adalah small speculator atau non-reportable alias para retail yang tidak diwajibkan untuk melaporkan posisinya. Lalu ketiga pihak ini motifnya apa di dalam pasar? Motif dari komersial adalah untuk melindungi bisnisnya, melindungi profitabilitas ataupun keuntungan dari usahanya. Kemudian, large speculator dan small speculator, tujuan utama mereka adalah untuk mencari untung. Mari kita bahas dengan analogi susu lagi. Pihak komersial di dalam ekosistem ini, salah satu contohnya adalah produsen es krim yang menggunakan banyak susu untuk bahan dasarnya. Kenapa saya pakai es krim? Karena menurut saya ini adalah hal yang paling relate ke teman-teman, yang mana kita bisa temukan setiap hari, dan menurut saya ini cukup masuk akal untuk sobat pintar telaah. Ingat, tujuan utama dari komersial adalah bukan mencari untung, tapi untuk melindungi nilai dari operasional usahanya ini. Jadi contoh nih, misalnya saya adalah produsen es krim XYZ. Saya biasanya jual es krim ini seharga $10. Dan di dalam es krim ini ada bahan pokok sebanyak $8. Di dalam $8 ini ada terdapat susu yang mana nilainya adalah $6. Artinya kalau susu berada di angka $6, saya masih profit sebanyak $2. Oke, kalau misalnya harga susu nih naik ke $8, maka secara praktis harga produksi saya yang dari $8 menjadi $10. Dimana saya kan nggak mungkin nih menjual es krim saya yang setiap harinya harganya ikut dengan kenaikan dan penurunan harga bahan pokok saya. Jadi yang bisa saya lakukan adalah saya melindungi nilai walaupun profit saya sedikit lebih tergerus, tapi paling tidak saya bisa melindungi sebagian besar dari keuntungan saya. Jadi contohnya kira-kira seperti apa nih? Contohnya kira-kira begini. Ketika misalnya nih, saya adalah produsen susu dan saya melihat ada rumor bahwa peternakan sapi dari produsen susu yang saya beli terkena antraks misalnya. Jadi banyak sapi yang mati. Ketika banyak sapi yang mati, otomatis produksi susu menurun dan yang namanya permintaan akan bahan baku kan pasti tetap nih. Yang terjadi adalah kemungkinan besar harga susu akan naik. Kalau misalnya harga susu ini naik, maka harga bahan pokok saya juga akan naik. Untuk mengurangi resiko itu, maka saya pesan dulu susu dari produsen ini untuk diantar nanti 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Jadi tunggu sampai ada pemulihan dari produksi susu ini. Ini adalah contoh nyata. Jadi kalau misal dalam dunia bisnis sering sekali disebut dengan belanja DO alias belanja dengan delivery order. Yang mana saya cukup bayar uang tanda jadi 10%, 5% atau berapa persen yang disepakati. Kemudian nanti 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi setelah barang ini dikirim ke saya, maka saya tinggal lunasi. Ya walaupun memang di futures nggak seperti itu sih. Di futures kita lunasi dulu, baru nanti barangnya dikasih. Jadi kebalikan. Tapi bedanya kalau di dunia bisnis yang ada di Indonesia, biasanya kita terima barangnya, baru kita bayar. Ya dengan catatan, biasanya kita selalu melunasi tepat waktu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar saya bisa mendapatkan harga susu yang sudah saya sepakati di saat itu juga. Jadi kalau misalnya si peternakan sapi terkena antraks dan memang harga susunya naik, maka si produsen susu tidak akan menaikkan harga susu yang sudah saya pesan kemarin-kemarin. Karena saya sudah mengunci harganya dengan tanda jadi ini. Itu adalah contoh yang paling nyata. Dengan begitu, saya baru melindungi bisnis saya dari risiko kerugian. Nah, kalau misalnya nih harga susu ternyata nggak naik nih. Jadi gimana? Ya udah, berarti kita sudah sepakat membeli di harga yang sudah kita sepakati tadi. Dengan begitu, kita masih melindungi bisnis kita dari risiko kerugian tadi. Toh kita masih untung, walaupun untung kita mungkin tidak akan sebanyak
dari posisi kalau misalnya harganya turun. Tapi kan ini namanya kita membutuhkan kepastian. Dalam bisnis kan semua orang butuh kepastian. Walaupun perlu saya tekankan, dalam bisnis nggak ada yang pasti dong. Kemudian dari sisi large speculator dan small speculator, yang mana mereka adalah orang-orang yang berdagang untuk mencari profit, mereka memiliki motif yang berbeda. Ketika mereka mendengar rumor bahwa ada terjadi antraks di peternakan-peternakan sapi di dunia, maka mereka akan langsung membeli kontrak ini dan memperdagangkannya ketika harganya naik lagi nanti. Jadi mereka beli, harganya naik, mereka akan tutup. Karena pada dasarnya, para produsen es krim ini banyak sedikit akan membeli kontrak futures ini dengan tujuan agar mereka terlindungi dari yang namanya supply terganggu di masa mendatang. Karena setelah mereka membeli ini, mereka ingin agar susu mereka diterima di masa mendatang yang sudah ditentukan di dalam kontrak ini. Jadi saya coba ringkas cerita tadi lagi. Kalau misalnya nih, si produsen susu punya rumor bahwa peternakan sapi terkena penyakit atau misalnya ada masalah sehingga produksi susu menurun, maka ada potensi harga susu naik. Ketika itu terjadi, maka mereka biasanya akan melindungi posisi mereka dengan membeli kontrak futures ataupun beli barangnya di saat itu yang akan diterima di masa mendatang. Jadi kalau di bisnis namanya beli DO, kunci harganya sekarang dulu, nanti barangnya baru diterima 1 bulan mendatang, 2 bulan mendatang, atau tergantung kontraknya kapan. Yang mana kita cukup bayar sebanyak tanda jadi saja. Setelah ini udah selesai, di sisi lain, di sisi para trader, large speculator dan small speculator ini, mereka adalah distributor susu. Distributor susu ini ketika melihat ada potensi harga naik, mereka akan coba beli dulu susunya, baik pakai kontrak atau enggak. Kemudian ketika harga naik, mereka jual. Biasanya lebih sering mereka yang namanya jual beli DO. Jadi mereka beli dari pihak pertama dan mereka jual ke pihak yang lain. Tujuannya mereka mendapatkan selisih ini. Baik yang besar, yang kecil, dua-duanya sama. Mereka akan melakukan perdagangan ini. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, pastikan Sobat Pintar sudah subscribe, dikarenakan episode berikutnya saya akan bahas mengenai yang namanya perpetual contract dibandingkan dengan futures dan juga CFD. Apa itu CFD? Ikuti di episode berikutnya. Jadi dalam market ada dibagi dua jenis. Yang pertama adalah spot, yang kedua adalah derivatif. Derivatif yang paling populer adalah futures, yaitu kontrak berjangka. Spot ini sendiri artinya kita membeli barangnya di hari itu, di harga itu, dan diterima di waktu itu juga. Sedangkan kalau futures, kita membelinya di hari itu dengan harga di saat itu yang mana akan diterima di masa mendatang. Dan yang kita bayarkan bukan bayar full, yang kita bayarkan hanyalah margin. Ataupun istilah lainnya adalah kita hanya bayar tanda jadi sebanyak 3 hingga 12%. Jadi untuk Sobat Pintar yang masih belum mengerti, silakan Sobat Pintar masukkan ke kolom komentar. Kalau misalnya ingin berinteraksi langsung, Sobat Pintar bisa langsung masuk ke grup Telegram saya, yang mana linknya saya juga masukkan ke kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak, itu saja episode saya hari ini. See you in the next episode and bye-bye.